ada kemalingan katanya. Kami di sini bukan menuduh tapi menduga kalau terjadi kemalingan itu klan yang melakukannya. Setelah itu disuruh kadus lah, kami ngecek kaki kami, dicek kaki kami kan jorok atau enggaknya kan. Udah setelah dipoto kaki kami jorok atau enggaknya, diperiksa kadus tak jantung orang itu berdua, si Jeril sama si Dito. Setelah diperiksa barulah diajak si kadus ke Gang CU itu untuk menanyakan bahwasannya dia orang itulah dituduh gitu kan. Udah disuruhlah, baru mamanya si Jeril datang untuk menengahi percakapan itu. Udah datang 2 orang, udah disuruh si kadus lah 2 orang untuk mendatangi kami di situ kan. Rame lah warga berombongan datang ke rumah saya gitu kan Pak. Udah setelah rame keluarga berombongan rumah sana, ditanya lah, diinterogasi gitu kan, diinterogasi segala macam. Nggak taunya si Mansur ini datang aja gitu Pak, naik kereta kan, jalan dia gini naik kereta. Nggak taunya tiba-tiba langsung memukul ke arah si Jeril ini. Itu kejadian pemukulannya Pak. Dia mukul 2 kali tuh Pak, di badan satu, bagian perut sama di bagian muka sekali. Itu aja deh Pak. Itu yang mukul siapa itu? Si Mansur Pak. Atas dasar apa dia memukul Jeril tadi tuh? Atas dasar apa untuk memukul Jeril itu nggak tahu Pak ya, atas dasar apa. Soalnya dia baru datang dari kereta, dia langsung memukul. Tanpa dasar apa-apa, tanpa mengatakan sepatah kata apapun, langsung mukul. Langsung dia ngomong, potong leher kalau dia nggak ikut maling. Kalau dia nggak ada di situ juga. Yang membuatkan Bapak membuat laporan ke Polres Deli Serdang terkait pemukulan anak Bapak? Karena 2 hari saya sudah menunggu etikat baik mereka untuk meminta maaf kepada anak saya yang dipukul, tapi tidak ada tanggapan. Baru saya buat laporan. Intinya Bapak tidak senang lah ya, karena anak Bapak tidak pernah melakukan, tapi dilakukan pemukulan pada waktu pemeriksaan. Ya, betul sekali Pak. Saya jelas tidak terima. Karena anak saya tidak ikut dalam pencurian itu, kenapa anak saya dipukuli? Jadi sudah berani melaporkan ke Komnas ya? Sudah. Jadi terkait pemberitaan yang viral gini, apa tanggapan Bapak? Kok katanya anak Bapak nggak ada dipukul nih sama si korban pencurian? Itu tidak benar. Saya tidak terima. Kalau dia bilang anak saya tidak dipukul. Proses ini ya kita lanjutkan ke pengadilan saja biar hukum yang menegakkannya. Kalau memang dia bersalah, dia akan menjalani hukumannya. Terima kasih. Makanya saya heran, pembongkaran 3 rumah yang diberitakan itu kok bisa muara ke Jeril, sementara Kasdi itu sudah mengakui itu semua. Nah, akibat itu terjadilah artinya karena sudah chemistry tidak enak, datanglah saudara Mansur ini mendatangi si Jeril sama kawan-kawannya yang lagi nongkrong. Nah, tadi begitu rame, terjadilah kita bilang dugaan untuk sementara ini dugaan pemukulan terhadap saudara Jeril. Nah, ada saksi mata di mana pemukulan itu di rumah salah satu warga situ, ya kan, sekarang ini menjadi saksi untuk si korban karena dia melihat langsung, dan ada juga beberapa saksi juga yang mengatakan seperti itu, adanya pemukulan dilakukan saudara Jeril. Kalau dia katakan tidak ada pemukulan itu sah saja, itu karena apa? Dia pembelaan dirinya kan begitu. Tapi kan kita kan namanya perkara itu kan harus melengkapi fakta dan kebenaran. Kalau yang pemberitaannya dikatakan dia tidak melakukan pemukulan tapi dia dirugikan karena dia di rumahnya bobol, itu kan harus berdasarkan fakta dan kebenaran. Nah, dan itu juga yang telah juga dilakukan penyidik di unit 4 PPA Polres Deli Serdang. Dia juga memberikan kesaksian seperti itu juga. Tapi juga dari korban kan juga memberikan kesaksian, ya kan, ada saksi mata yang melihat langsung bahwasanya adanya pemukulan terhadap Jeril. Nah, dan Jeril juga sudah diperiksa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga orang dinas sosial juga turun menyaksikan dalam pemeriksaan BAP yang ada di Polres Deli Serdang. Harusnya diberikanlah fakta yang kebenaran itu. Maunya kita sebagai lembaga ataupun jurnalis ya bijak-bijaklah dalam hal memberikan pemberitaan agar jadi jangan penggiringan opini.
saat ini kalau memang ya kawan-kawan kita di media menaikkan berita itu ada fakta kebenarannya, ya silakan gitu kan. Nanti di pengadilan akan kita buktikan fakta-fakta itu, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Harapan kita ke depannya ya, namanya korban anak ini masih dikategorikan anak di bawah umur. Itu sebenarnya itu adalah hak negara. Negara yang sudah melindungi. Kalaupun kita bilang si Jeril itu juga pelaku lah, kita ibarat kata pelaku, kita juga nggak bisa mau menghakimi orang, karena walaupun pencuri, pembunuh apa segala macam mempunyai hak asasi untuk dia bisa bicara, ada pembelaan diri, bukan kita langsung memukuli orang, tidak. Yang bisa memproses hukum itu ya pihak kepolisian. Jadi ya kita harap jangan ada intimidasi terhadap kepolisian, ya kan? Ya memang kita nggak pungkiri ada dugaan beberapa oknum ya yang membuat dan yang mencoreng nama kepolisian ini. Nah, ya harapan kami dari lembaga, ya kan, biarlah berjalan kasus ini di kepolisian dan di kejaksaan. Kalau memang pihak saudara Mansur punya fakta kebenaran, kita adu dan kita uji di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nanti. Ibu sebagai pendamping di kasus Jerry ini, pada waktu menghadap di kejaksaan, gimana tanggapan kejaksaan? Baik. Nah, jadi kami di sini selaku kuasa pendamping ya dari DPP FMI dan mewakili dari LBH DPP FMI. Hari Kamis, tepatnya di hari Kamis, kami mendatangin Kejati Deli Serdang. Nah, jadi konfirmasi dari pihak Kejati Deli Serdang mengatakan dan membenarkan bahwasannya sudah ada dari pihak Kejati Deli Serdang menerima P21 dari Polresta Deli Serdang terkait dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan anak di bawah umur. Begitu. Nah, jadi P21 itu akan berlanjut pada tahap kedua karena menunggu dari pihak Polresta Deli Serdang untuk melakukan serah terima di Kejati Deli Serdang, dan nanti akan dilakukan tahap kedua, yang mana tahap kedua itu akan dilanjutkan untuk dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Deli Serdang. Udah.